Puji Tuhan, shalom semuanya. Salam sejahtera buat semua Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu yang ikut ibadah secara Zoom. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Mari kita mau terima berkat firman Tuhan sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau sama-sama, silakan slide. Ya, hari ini tema firman Tuhan yang saya bawakan adalah kekuatan bertumbuh bersama. Karena tema kita sepanjang bulan ini adalah growing together, ya, bertumbuh bersama. Hari ini saya mungkin Bapak Ibu dari minggu pertama sampai minggu kedua ya, kita di doa malam juga Pak Priyo juga menyinggung tentang kodrat pertumbuhan ya, kodrat ilahi tentang pertumbuhan. Hari ini firman Tuhan yang saya mau sampaikan adalah tentang kekuatan bertumbuh bersama. Saya mau tahu dulu Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu yang bergabung di komunitas-komunitas murid yang ada di gereja kita, boleh lambaikan tangannya? Oh haleluya, jangan malu-malu ya. Cukup banyak enggak ya? Sekali lagi Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu yang punya komunitas, yang bergabung di komunitas? Haleluya. Iya, karena masih pagi mungkin angkat tangannya setengah tiang ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau memperhatikan slide. Oke, kekuatan bertumbuh bersama. Saya mengambil gambar yang kita bisa lihat bersama-sama di slide ini adalah sebuah pohon, bukan sembarang pohon Bapak Ibu. Pohon ini adalah pohon namanya adalah redwood ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah tahu tentang pohon ini. Pohon ini adalah pohon yang begitu kuat, pohon yang mempunyai ketinggian katanya kurang lebih dari 100 meter. Dan hebatnya pohon ini lagi adalah pohon ini bisa hidup 2000 tahun. Ya, ini menurut saya search di Google ya Bapak Ibu ya. Dan pohon ini tidak tumbuh di Indonesia. Pohon ini tumbuhnya di benua Amerika ya. Jadi pohon ini ternyata setelah ya saya lihat pohon ini adalah pohon yang luar biasa ya. Pohon yang bisa hidup 2000 tahun ya, dan kemungkinan masih ada sampai hari ini ya. Dan dia memiliki ketinggian yang cukup tinggi sampai 100 meter ya, kurang lebih 100 meter. Dan pohon ini pohon yang uniknya Bapak Ibu, pohon ini walaupun bisa punya usia yang cukup panjang dan punya ketinggian yang cukup tinggi ya, tapi pohon ini punya akar itu cukup rendah ya Bapak Ibu ya. Dan diameter daripada ketebalan daripada pohon ini juga tidak begitu besar ya. Ternyata pohon yang berusia tinggi dan pohon yang begitu tinggi ternyata tidak ditopang oleh akar yang cukup dalam. Karena akar daripada pohon redwood ini Bapak Ibu itu hanya 3 meter saja kedalamannya. Dan dimensi kebesaran dari pohon ini juga tidak begitu besar ya. Tapi kenapa pohon ini bisa menjadi pohon yang besar, menjadi pohon yang usianya tahan lama? Ternyata bukan karena akarnya yang dalam ya, bukan karena dimensi ukuran akarnya yang besar, tapi karena pohon ini bertumbuh bersama-sama. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan pohon ini karena dia memiliki pertumbuhan bersama-sama. Jadi pohon redwood ini tidak bertumbuh sendirian. Dia bertumbuh bersama-sama. Jadi kalau ada badai, ada angin ribut, ada banyak hal yang terjadi
di hutan ya Bapak Ibu ya, itu pohon ini tidak akan terkalahkan, pohon ini tidak akan tumbang, bahkan memiliki usia yang begitu panjang. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi di awal dari apa yang mau sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, saya mau bersama-sama kita melihat bahwa ada ternyata pohon yang begitu kuat, begitu panjang usianya, itu bukan karena akarnya yang dalam, tapi karena dia tumbuh bersama-sama. Jadi tidak akan ditemukan pohon ritut ini bertumbuh sendirian. Dipastikan pohon ini bertumbuh bersama-sama. Demikianlah seharusnya keberadaan kita sebagai umat Kristen. Amin. Ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, saya karena ini bukan ayat yang menjadi ayat pokok, saya akan bacakan aja buat Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Demikianlah seharusnya kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Jangan kita bertumbuh sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri. Karena dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa ada ya contoh bahwa pohon yang bisa hidup bertahan, punya kekuatan yang luar biasa. Enggak mudah hidup 2000 tahun Bapak Ibu. Kalau bukan karena pohon ini hidup bersama-sama. Ini adalah sebuah contoh betapa dahsyatnya kalau kita ada di dalam komunitas. Kita hidup bersama-sama, saling menguatkan, saling menopang, saling membangun, saling menasehati satu sama lain. Lewat kematian Kristus, slide selanjutnya. Lewat kematian Kristus di kayu salib, itu merupakan sebuah benih bagi kehidupan kita. Kematian Kristus adalah benih kehidupan bagi setiap kita. Lewat kematian Kristus kita memiliki kehidupan, pengharapan, dan kita diselamatkan. Kekristenan yang cukup bertumbuh dengan baik sampai hari ini. Saya kasih tahu Bapak Ibu bahwa kekristenan cukup baik bertumbuh sampai hari ini. Walaupun Bapak Ibu kalau ada biasanya dikirim warta buletinnya yang biasa dikirim ke gereja itu tentang bagaimana pertumbuhan gereja-gereja yang walaupun tidak diberitakan, disiarkan ya, ditampilkan di televisi Bapak Ibu, tapi pertumbuhan gereja, pertumbuhan kekristenan itu sungguh sangat-sangat luar biasa. Itu bukan semata-mata karena kematian Kristus. Pertumbuhan kekristenan, pertumbuhan umat-umat Kristen yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Itu semata-mata bukan karena kematian Kristus di kayu salib. Tapi Bapak Ibu, itu karena kerelaan saudara dan saya. Itu karena kerelaan para rasul-rasul, para orang-orang Kristen, para pengikut-pengikut Kristus yang rela menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sehingga kekristenan sampai hari ini bisa tersebar luas. Salib tanpa orang-orang percaya akan menjadi sia-sia. Salib akan menjadi sebuah momentum saja. Jika tidak ada saudara dan saya, jika tidak ada para rasul-rasul, para pengikut-pengikut Kristus terdahulunya, maka kekristenan itu akan berhenti sampai di kematian Kristus saja. Di kesempatan ini, saya mau mengajak kita, yuk mari kita mau, kalau Bapak Ibu ada hari ini, itu karena ada orang-orang yang bayar harga buat kehidupan Bapak Ibu.
Mungkin dia bersyafaat, mungkin dia menginjili, mungkin dia menolong, meneguhkan, menguatkan Bapak Ibu. Mari kita mau ambil waktu sejenak mengucapkan terima kasih buat mereka-mereka yang hadir dalam kehidupan kita. Yang sudah memberikan, yang sudah mengenalkan kita kepada Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa waktu Yesus datang, waktu Yesus memulai pelayanannya. Yesus memulai pelayanannya, dia memulai dengan mencari, dia mulai memuridkan 12 orang murid-muridnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh para rasul-rasul, apa yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya, kita melihat bersama-sama ada terobosan yang mereka lakukan yang luar biasa. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Saya katakan tadi bahwa tanpa orang-orang percaya, tanpa para rasul-rasul yang rela mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang namanya pertumbuhan kekristenan sampai hari ini. Bagaimana kita melihat rasul-rasul, bagaimana kita melihat Paulus dan rekan-rekannya, mereka melakukan sesuatu yang sangat luar biasa di kota Tesalonika. Tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2, ini adalah awal mula jemaat yang ada di Tesalonika terbentuk. Bagaimana rasul-rasul, bagaimana orang-orang percaya, mereka dengan semangat, mereka dengan antusias, mereka menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan di Kisah Rasul 17 ayat 2, mereka dalam hanya waktu 3 hari Sabat berturut-turut katanya. Berarti 3 minggu saja Bapak Ibu. Ya, kabar tentang berita Injil itu diterima oleh orang-orang Tesalonika. Terjadi keselamatan yang begitu luar biasa. Orang-orang Tesalonika diselamatkan. Kalau kita tahu bersama-sama background daripada orang Tesalonika itu adalah orang-orang penyembahan berhala. Tapi bagaimana kuasa firman itu mengubahkan orang-orang Tesalonika. Keselamatan terjadi dalam waktu 3 minggu saja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada peran yang sangat-sangat luar biasa yang kita perlu sadari bersama-sama. Slide selanjutnya. Ada peran daripada firman dan Roh Kudus. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 di sana dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus dan teman-teman yang ada di sana itu merupakan satu tindakan yang bukan hanya mereka lakukan dengan kekuatan mereka. Ada peran kuasa Roh Kudus, ada peran firman yang luar biasa. Sehingga orang-orang Tesalonika bukan hanya dimenangkan, tapi mereka boleh menyebarkan, boleh bersaksi, ya, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9 di sana dikatakan, bukan hanya orang-orang Tesalonika saja, tapi sampai ke kota-kota lainnya, berita tentang firman Tuhan itu disampaikan. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
Kita mau baca, mungkin ayatnya agak panjang ya, di dalam 1 Tesalonika 1 kita akan melihat ada 3 hal bagaimana kehidupan kekristenan bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Mari kita mau baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian selanjutnya ya. 1, 2, 3. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia, damai sejahtera menyertai kamu. Ayat yang kedua. Sebab kami selalu mengingat pekerjaanmu, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat yang ke-6. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, di sana dijelaskan bagaimana kehidupan kekristenan mereka. Ada 3 kekuatan yang mereka miliki sehingga jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika mengalami pertumbuhan secara luar biasa. Yang pertama adalah iman yang ditularkan. Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang pertama adalah jemaat yang ada di Tesalonika memiliki iman yang luar biasa. Kita tahu bersama-sama bahwa iman itu bisa timbul dari pendengaran, yaitu oleh firman Tuhan. Lewat pembacaan firman yang kita lakukan, yang namanya aplikasi ABA ya Bapak Ibu ya. Yang kita lakukan setiap hari itu adalah sebuah makanan rohani dalam kehidupan kita. Lewat kita membaca firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, mereka rutin, mereka menangkap, mereka menghidupi firman dalam kehidupan mereka. Sehingga lewat aniaya yang besar, lewat penindasan yang besar yang mereka alami, karena mereka menjadi pengikut Kristus, mereka bisa bertahan, mereka bisa kuat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman yang kita baca setiap hari 2 pasal, itu adalah kekuatan yang tanpa kita sadari akan membangkitkan semangat kita, akan membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini, akan memberikan kita hikmat di dalam menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Iman itu hanya bisa
timbul lewat ketika kita membaca kebenaran firman. Jadi jangan kita menganggap remeh 2 pasal setiap hari. Bapak Ibu jangan pembacaan firman-Nya direkap ya. Jadi supaya hijau saya rekap aja, dibaca sekaligus. Tapi kenapa kita harus membaca 2 pasal setiap hari? Itu adalah latihan rohani buat kehidupan kita. Untuk kita memiliki iman yang kuat. Untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang tetap punya pengharapan kepada Kristus. Tidak tergoyahkan Bapak Ibu. Mari kita mau bangkitkan iman kita. Hanya dengan kita punya iman, kita bisa menjadi orang Kristen yang lebih daripada pemenang. Jadi pembacaan firman yang kita baca setiap hari, mari kita mau jadikan itu menjadi kesukaan dalam kehidupan kita. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 juga berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Iman juga bukan hanya tumbuh daripada pembacaan firman Tuhan. Tetapi iman juga di dalam kisah para rasul ini, kalau kita melihat, kalau kita membaca bersama-sama bagaimana orang-orang Kristen dilawat Tuhan, orang-orang Kristen menjadi populer, bahkan banyak bertambah-tambah setiap hari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu karena orang-orang Kristen bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun di dalam firman Tuhan dan dalam persekutuan. Iman juga bisa tumbuh di dalam persekutuan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, persekutuan juga merupakan sarana di mana iman kita bisa ditumbuhkan. Jadi kita jangan anggap sepele dengan komunitas yang ada, yang sedang kita bangun, yang namanya komit, komunitas murid. Ini juga merupakan sarana di mana iman kita bisa bertumbuh. Komunitas apa yang sedang kita bangun hari-hari ini? Boleh nggak kita punya komunitas di luar dari Kristen? Di luar dari persekutuan kita Bapak Ibu? Boleh saja. Tapi pastikan komunitas yang ada kita saat ini, itu adalah komunitas yang membangun kehidupan kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, bagaimana seorang bapak dipermalukan dengan komunitas yang ada yang dia ikutin Bapak Ibu. Tanpa disengaja Bapak Ibu. Jadi bapak ini terkirim foto tidak seronok Bapak Ibu. Yang bikin satu grup WA itu sampai waktu saya lihat foto seronok yang dikirim saya sampai gemetar. Karena saya telepon orang tersebut enggak angkat-angkat telepon saya. Karena yang bisa menghapus akses foto yang dia kirim itu adalah dirinya sendiri. Ternyata setelah saya telepon, kenapa Bapak bisa kirim? Maaf Bu, katanya. Karena foto itu dikirim oleh grup di mana komunitas saya berada. Dan ternyata dia mau kirim ke grup yang satu, kirim ke grup pelayanan yang ada. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, komunitas apa yang sedang kita bangun hari-hari ini? Komunitas kita bisa mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Bisa mempengaruhi pertumbuhan kita. Bisa mempengaruhi iman kita. Mari saya mau mengajak kita di kesempatan pagi hari ini. Yuk Bapak Ibu yang belum punya komunitas. Yang ada khususnya di dalam gereja kita. Mari kita mau bergabung. Karena ini adalah satu sarana di mana iman kita bisa bertumbuh. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari yang akan datang. Walaupun ada kabar gembira yang mengatakan, kemarin ada kabar mengatakan 2023 Indonesia, seluruh dunia akan mengalami krisis. Tapi ada kabar yang baik katanya Bapak Ibu, kita harus bersyukur dengan pemerintahan kita. Indonesia adalah salah satu negara yang akan kuat.
di tahun 2023. Karena kita punya pemerintahan yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tapi jangan serta-merta kita ya udah santai-santai saja. Mari kita mau memperhatikan komunitas kita. Ada satu kesaksian lagi Bapak Ibu. Tadi bagaimana komunitas yang mempermalukan dia sendiri. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu, saya juga temukan ini kesaksian ini di mereka, ibu ini mengalami bagaimana Tuhan menolong dia, melepaskan dia dari ikatan belenggu dosa. Kesaksian ini saya sudah minta izin kepada orang tersebut. Bagaimana kehidupannya. Ibu ini adalah seorang ibu yang single parent karena dia ditinggal mati oleh suaminya. Bagaimana kehidupannya yang begitu morat-marit, apalagi karena pandemi yang kemarin yang begitu menyita ekonominya karena dia biasa dagang online. Jadi dagangannya pun tidak laku, dia bingung, dia enggak punya penghasilan yang tetap karena dia ditinggal mati oleh suaminya. Tapi bagaimana dia menjalani kehidupannya, dia hidup di dalam dosa. Untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Karena dia punya anak yang harus disekolahkan. Tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi Bapak Ibu, bagaimana dia bisa lepas dari ikatan dosa yang membelenggu dia. Karena dia punya komunitas yang selalu mendukung dia, mendoakan dia. Selalu memberikan dia semangat, selalu mensupport dia. Sehingga dia lepas. Dan bagaimana pertolongan Tuhan. Tiba-tiba Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan mengirim orang yang berbaik hati. Sehingga anaknya yang dua bisa ada orang yang mensubsidi. Menyekolahkan anaknya. Dan orang tersebut berjanji akan memberikan biaya sekolah buat anaknya sampai anaknya lulus SMA. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan bisa memakai komunitas membangkitkan iman. Ini pentingnya Bapak Ibu. Bagaimana iman orang tersebut bisa dibangkitkan lewat komunitas yang ada. Yang kedua Bapak Ibu, yang dimiliki oleh jemaat-jemaat Tesalonika adalah bagaimana kasih yang ditularkan oleh jemaat-jemaat satu sama lain. Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hari ini kasih yang saya mau sampaikan adalah bukan kasih kepada orang yang di luar. Bukan berarti kita enggak mengasihi ya, tapi khusus yang saya mau bahas hari ini adalah kasih sesama umat Kristen, ya. Bagaimana kasih yang ditularkan oleh jemaat satu sama lain. Mereka saling menguatkan di tengah-tengah penganiayaan yang ada. Karena penganiayaan yang ada pada waktu itu bukan penganiayaan yang ecek-ecek kata orang. Tapi itu penganiayaan yang luar biasa mengerikan. Karena ada penyiksaan secara fisik yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Bagaimana jemaat-jemaat Tesalonika bisa memiliki kekuatan iman. Bisa memiliki kekuatan untuk bertahan mengiring Kristus. Menjadi pengikut Kristus. Karena ada kasih satu sama lain yang mereka tularkan dalam kehidupan mereka satu sama lain. Mungkin Bapak Ibu, kita enggak akan diperhadapkan dengan aniaya secara fisik. Walaupun aniaya secara fisik masih ada sampai hari ini dialami oleh orang Kristen-Kristen yang di luar sana. Aniaya mungkin yang kita alami dalam kehidupan kita adalah aniaya hujatan dari orang lain,
masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kita yang dianggap minoritas. Mungkin ada di antara kita yang baru sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada intimidasi-intimidasi dari orang lain. Mari lewat kasih, kita mau saling peduli. Kita mau saling memperhatikan satu sama lain. Itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya punya pengalaman bagaimana satu keluarga, mereka kita layani dengan kasih yang luar biasa. Keluarga ini baru kenal Tuhan karena mereka dari keluarga penyembahan berhala. Bagaimana keluarga ini diikat sama kuasa kegelapan karena keluarga ini diangkat jadi anak angkat anak penyembahan berhala Dewi, saya nggak perlu sebut ya. Nah, salah satu Dewi dari agama seberang karena keluarga ini diangkat menjadi anak angkatnya katanya. Bagaimana keluarga ini bisa dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Dan keluarga ini bukan hanya terikat oleh kuasa kegelapan, tapi keluarga ini juga terikat hutang karena usaha yang tidak benar yang mereka bangun. Bagaimana keluarga ini dengan kasih kita layani. Keluarga ini bisa terlepas dari ikatan kuasa kegelapan. Ikatan kuasa kegelapan itu bukan sehari 2 hari Bapak Ibu kita layani. Hampir 2 minggu. Betapa mengerikannya ikatannya. Dia baru benar-benar lepas, dia baru benar-benar bebas. Dan keluarga ini bisa bebas dari hutangnya. Bukan kita bayarin hutangnya Bapak Ibu ya, jangan salah. Tapi bagaimana kita membimbing mereka dengan kasih. Sampai mereka bisa melunasi hutangnya. Dan keluarga ini bisa diselamatkan, dimenangkan oleh Tuhan. Walaupun keluarga ini enggak ada di sini. Karena keadaan di sekeliling mereka tidak memungkinkan untuk mereka tinggal ada di Jakarta. Maka mereka pindah ke kota yang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kasih yang kita tularkan itu bisa mengandung, itu bisa membawa dampak yang luar biasa. Di kesempatan ini, mari kita mau menularkan kasih. Sebagaimana jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah pengharapan akan Kristus yang ditularkan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang ketiga adalah pengharapan akan kedatangan Kristus yang ditularkan. Memberikan semangat satu sama lain. Bahwa Kristus itu nyata. Bahwa Kristus itu ada. Bahwa Kristus itu pasti akan datang. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Lewat iman, kasih dan pengharapan ini. Kita mau menularkan satu sama lain. Sehingga kita bisa bertumbuh. Sehingga kita bisa semakin kuat menghadapi kehidupan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana bukti bahwa jemaat Tesalonika ini bukan bertumbuh sementara saja. Tapi kita melihat di dalam 2 Tesalonika, pasal yang pertama sampai pasal yang pertama 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-1 ayat yang ketiga sampai yang ketiga. Di sana jelas dikatakan bagaimana Paulus memuji, bagaimana Paulus senang dengan apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka semakin bertumbuh ya, baik di dalam iman, baik di dalam kasih, dan mereka bertumbuh di dalam pengharapan mereka di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau menjadikan apa yang dialami oleh jemaat-jemaat Tesalonika ini. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani kita. Bukan
cerita masa lalu. Tetapi pertumbuhan rohani kita itu berlangsung sampai hari ini dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya panggil para singer, para pemusik. Mari di kesempatan ini, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya mau mendorong kita bersama-sama. Ada kekuatan di dalam pertumbuhan. Kalau kekuatan itu, kalau pertumbuhan itu kita lakukan secara bersama-sama. Kita mau melewati kehidupan ini bukan dengan kekuatan kita semata, tetapi kita mau melewati kehidupan ini bersama-sama saudara seiman. Amin. Bersama-sama saudara seiman. Saudara seiman yang ada bersama-sama dengan kita hari ini. Mungkin yang sebangku dengan kita. Saudara seiman yang mungkin ada di komunitas di mana kita berada. Mari kita mau melihat ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang di luar dari kekuatan kita sendiri. Memang benar dengan firman dan Roh Kudus kita mampu. Tetapi yang menyempurnakan adalah saudara-saudara seiman yang ada bersama dengan kita. Itu yang membuat kekuatan menjadi dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita mau angkat kepala kita. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ketika kami mendengarkan firman ini, Roh Kudus, Engkau yang membukakan mata rohani kami. Engkau yang mencelikkan setiap mata rohani kami. Sehingga kami Tuhan dapat melihat seperti Engkau melihat Tuhan. Dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi Tuhan. Sehingga kami terus dapat mempraktekkan Tuhan di dalam komunitas yang ada. Kami bersyukur buat orang-orang. Mari kita mau mengucap syukur Bapak Ibu. Buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Buat mereka yang ada di dalam kehidupan kita. Walaupun dia tidak sempurna. Walaupun dia tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi ada kekuatan yang luar biasa ketika kita bersama-sama. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus.